Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang kembali saya ambil di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ya. Maka berkatalah istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa yang dialami oleh istri Ayub itu adalah sebuah tindakan yang menyatakan bahwa dia mengalami krisis iman. Ya. Mengapa dia mengalami sebuah krisis iman? Kalau dalam hal ini terjadi karena apa yang telah ia miliki habis lenyap. Krisis ekonomi itu menjadikan istri Ayub mengalami yang namanya krisis iman, dan itu tingkatan tertinggi yang harusnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Krisis ekonomi telah membuat banyak orang, kadang mereka tidak lagi percaya akan Tuhan. Mereka mungkin saat ini juga mereka berpikir, kalau Tuhan ada, mengapa masalah ini tidak cepat berlalu? Apakah Tuhan hidup? Kalau Tuhan hidup, mengapa sampai sekarang virus corona ini masih merajalela di dunia ini, bahkan juga di Indonesia? Krisis ekonomi bisa menjadikan seseorang mengalami krisis iman. Apakah itu bisa terjadi? Bisa ketika seseorang menjadikan uang atau materi itu menjadi sesuatu yang terlalu penting di dalam kehidupannya selain dari Tuhan. Jadi orang yang mengalami krisis iman yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi, ini orang yang menjadikan harta itu menjadi segalanya di dalam hidupnya. Sampai-sampai tanda petik dia tidak mempercayai akan Tuhan. Mungkin KTP-nya tetap Kristen, mungkin dia tetap di dalam keyakinannya, tetapi imannya sedang ada di ujung tanduk. Itu namanya krisis iman. Apakah saat ini dialami oleh orang-orang? Istri Ayub mengalami hal itu. Sampai dia berkata kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Wow, saudara yang dikasih Tuhan. Ini terjadi dengan keluarga Ayub. Saya berdoa krisis iman tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya krisis ekonomi yang melanda kita sekarang ini, Indonesia saat ini, dunia saat ini,
tidak menjadikan krisis iman di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal yang pertama, bagaimana supaya krisis ekonomi ini tidak menjadikan kita mengalami krisis iman. Yang pertama, harus Anda perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Pemazmur dia sampaikan di dalam pasal 91 ini bahwa ia berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dia memperkatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dia. Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Aku hanya percaya kepada Allah saja, dan itulah yang hari demi hari, ya, setiap saat dia ucapkan, ya, dia sampaikan, dia perkatakan bahwa tempat perlindunganku itu hanya Tuhan saja. Itu poin yang pertama. Perkatakan terus firman Tuhan, supaya pikiran kita ini, hati kita ini terisi oleh benih-benih firman Tuhan yang memberi kepada kita itu damai sejahtera, bukan ketakutan dan ketakutan. Ya, jadi perkatakan firman Tuhan. Itu hal yang pertama, bagaimana supaya tidak terjadi krisis iman di tengah-tengah pandemi saat ini. Perkatakan firman setiap saat. Ketika iblis mulai menggocok engkau, mulai membuat engkau ragu-ragu, membuat engkau takut dan membuat engkau cemas, perkatakan firman. Haleluya. Yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Poin yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami krisis iman adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus terus memiliki keintiman dengan Tuhan sehingga kita tidak mengalami kekosongan rohani. Kalau Bapak Ibu punya handphone, kalau sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya baterai itu bertahan, paling mungkin hanya sehari 2 hari. Tapi kalau itu kemudian tidak akan dicas lagi ke sumber listrik, maka dia juga akan kehabisan tenaga, kehabisan energi. Makanya perlu dicas lagi. Kita juga sama. Anda mungkin lelah menjalani hidup ini. Kita capek dengan semuanya. Ya, pekerjaan kita. Kita lelah. Kunci yang kedua ini, Anda harus selalu dekat dengan Tuhan. Bangun keintiman hidupmu dengan Tuhan.
maka Anda akan memiliki kekuatan yang baru. Ya, memiliki kekuatan yang supranatural karena itu datangnya dari Tuhan, sehingga engkau bisa berkata, Tuhan itu kota bentengku, kubu pertahananku. Anda menjalani hidupmu dengan penuh sukacita dan Anda pun tetap memiliki iman kepada Tuhan. Nah, kembali saya sampaikan ya, bagaimana supaya krisis ekonomi ini tidak menjadikan krisis iman di dalam diri kita. Pertama, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, Anda harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Anda harus terus dicas dengan Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan. Maka Anda akan selalu diberikan kekuatan baru. Aliran-aliran yang dari Tuhan dilimpahkan atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.